bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadarnya. Belajar dari kisah para nabi dan orang-orang syalih yang menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam hidup mereka, tetapi tetap bersabar, berusaha, dan berikhtiar. Kita juga akan memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Baik dan Maha Bijaksana, yang tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik bagi hamba-hambanya. Cara menerima dan berdamai dengan takdirnya, serta mengubah situasi terpuruk menjadi kisah terbaik dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernahkah merasa tidak puas dengan apa yang terjadi dalam hidupmu? Merasa bahwa tidak mendapatkan apa yang dirimu inginkan, atau malah mendapatkan apa yang dirimu benci? Merasa bahwa hidupmu tidak adil atau bahkan tidak masuk akal? Jika jawaban ya, maka kamu tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal yang sama, termasuk para nabi dan orang-orang syalih. Mereka juga pernah menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam hidup mereka yang mungkin terlihat tidak masuk akal bagi kita. Namun mereka memiliki sesuatu yang membuat mereka tetap tenang, sabar, dan ikhlas. Sesuatu yang membuat mereka tetap berusaha dan berikhtiar tanpa memaksakan hasil. Sesuatu yang membuat mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik bagi mereka. Sesuatu yang membuat mereka berdamai dengan takdir Allah. Sesuatu itu adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu qada dan qadar Allah? Bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadarnya? Bagaimana cara kita menerima dan berdamai dengan takdirnya? Bagaimana cara kita mengubah situasi terpuruk menjadi kisah terbaik dalam kehidupan kita? Inilah yang akan kita urai dalam video semula jadi ini. Qada dan qadar adalah dua istilah yang sering digunakan untuk menyebut takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada adalah ketetapan sejak zaman sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Dengan kata lain, qada adalah apa yang Allah Azza wa Jalla rencanakan, dan qadar adalah apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan. Beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Beriman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik yang kecil maupun yang besar, yang nyata maupun yang tersembunyi, baik yang dilakukan olehnya maupun yang dilakukan oleh makhluknya. Beriman kepada qada dan qadar juga berarti kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla telah menulis dalam Lauhul Mahfuz catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Tidak ada sesuatu pun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi kecuali telah tercatat.
Beriman kepada qada dan qadar juga berarti kita meyakini bahwa Sang Khalik memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan izin dan kehendaknya. Beriman kepada qada dan qadarnya juga berarti kita meyakini bahwa Sang Khalik adalah maha baik dan maha bijaksana, yang tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik bagi hamba-hambanya. Semua yang terjadi adalah untuk kebaikan dan hikmahnya, meskipun kita tidak mengetahuinya. Lalu bagaimana cara kita menerima dan berdamai dengan takdirnya? Bagaimana cara kita mengubah situasi terpuruk menjadi kisah terbaik dalam kehidupan kita? Cara pertama adalah dengan bersabar. Sabar adalah sifat yang sangat mulia dan sangat dicintai olehnya. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun perasaan. Sabar adalah mengikhlaskan diri dengan apa yang telah Allah takdirkan tanpa mengeluh, menyesal, atau marah. Sabar adalah mengharapkan pahala dan ridhanya tanpa mengharapkan balasan dari makhluknya. Sabar adalah menghadapi cobaan dan ujian dengan jiwa yang tenang dan hati yang tawakal. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari kalimat ayat ini kita dapat belajar bahwa Sang Khalik akan menguji kita dengan berbagai macam cobaan dan ujian, baik berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, maupun buah-buahan. Ini adalah bagian dari takdirnya yang harus kita terima. Namun Sang Khalik juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat keberkahan, rahmat, dan petunjuk darinya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sabar juga merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan darinya. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari kalimat ini kita dapat belajar bahwa Allah Azza wa Jalla akan selalu bersama orang-orang yang sabar, yaitu memberikan bantuan, pertolongan, dan kemenangan kepada mereka. Tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, akan memberikan jalan keluar, kemudahan, dan keberhasilan kepada mereka. Salah satu contoh orang yang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang sangat kaya, berbakti dan taat kepada Allah. Namun ia ditimpa berbagai macam musibah seperti kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Ia menderita penyakit kulit yang sangat parah sehingga tubuhnya penuh dengan luka dan nanah.
Ia hanya ditemani oleh istrinya yang setia, yang juga harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Ia juga dijauhi dan dihina oleh teman-teman dan kerabatnya yang menganggap bahwa ia mendapat azab darinya. Namun Nabi Ayub tidak pernah mengeluh, menyesal atau marah. Ia tetap bersabar, berdoa dan bersyukur kepada Allah. Ia tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah. Ia tetap mengharapkan pahala dan ridha Allah tanpa mengharapkan balasan dari makhluknya. Ia tetap beriman kepada qada dan qadarnya yang tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik bagi hambanya. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Kami berfirman, pukullah tanah dengan kakimu, inilah air untuk mandi yang sejuk dan untuk minum. Dan kami kembalikan kepada dia keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Dari kalimat ini kita dapat belajar bahwa Sang Khalik mengabulkan doa Nabi Ayub dan menyembuhkan penyakitnya, juga mengembalikan harta, keluarga, dan kesehatannya, juga melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang berakal, dan memberikan kemenangan dan kebahagiaan kepada Nabi Ayub karena kesabarannya. Cara kedua adalah dengan berusaha dan berikhtiar. Berusaha dan berikhtiar adalah sifat yang sangat penting dan sangat dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berusaha dan berikhtiar adalah melakukan segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada tujuan kita, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun doa. Berusaha dan berikhtiar adalah menunjukkan kehendak dan usaha kita kepadanya tanpa mengandalkan diri sendiri atau makhluk lain. Berusaha dan berikhtiar adalah mengambil sebab dan wasilah yang halal dan syar'i tanpa melanggar aturan dan batasannya. Berusaha dan berikhtiar adalah mengharapkan hasil yang terbaik darinya tanpa membatasi atau menentukan hasilnya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Dari kalimat ini kita dapat belajar bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada manusia sesuai dengan usaha dan ikhtiar mereka, tidak akan menyia-nyiakan usaha dan ikhtiar mereka, akan menilai, akan menampakkan usaha dan ikhtiar mereka di dunia dan di akhirat. Salah satu contoh orang yang berusaha dan berikhtiar dalam menghadapi cobaan dan ujian adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalahnya kepada Fir'aun dan kaumnya. Namun ia menghadapi berbagai macam tantangan seperti kekejaman, kezaliman, dan kekafiran dari Fir'aun dan kaumnya. Ia juga menghadapi berbagai macam fitnah seperti pembunuhan, pengkhianatan, dan penyembahan sapi emas. Namun Nabi Musa tidak pernah menyerah, putus asa, atau ragu. Ia tetap berusaha dan berikhtiar dengan menyampaikan dakwah, mengajak kepada kebenaran dan melawan kebatilan. Ia tetap berdoa dan bertawakal kepada Allah.
ia tetap mengambil sebab dan wasilah yang halal dan syar'i tanpa melanggar aturan dan batasan Allah. Ia tetap mengharapkan hasil yang terbaik darinya tanpa membatasi atau menentukan hasilnya. Dan ingatlah, hai Bani Israel, di dalam Alkitab Taurat tentang Musa. Sesungguhnya ia adalah seorang yang ikhlas dan ia adalah seorang rasul, utusan dan nabi. Dan kami panggillah dia dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami dekatkan dia untuk berbicara secara rahasia dengan kami. Dan kami anugerahkan kepada Musa dari rahmat kami, saudaranya Harun, seorang nabi. Dari kalimat ini kita dapat belajar bahwa Sang Khalik memilih Nabi Musa sebagai rasul dan nabi yang menyampaikan risalahnya kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah Azza wa Jalla juga memanggil Nabi Musa dari sebelah kanan gunung Tur dan berbicara secara rahasia dengan dia. Juga memberikan Nabi Musa, saudaranya Harun, yang juga seorang nabi, sebagai pembantu dan penolong dalam dakwahnya. Memberikan pertolongan, keistimewaan, dan kemuliaan kepada Nabi Musa karena usaha dan ikhtiarnya. Cara ketiga adalah dengan berikhtisar. Berikhtisar adalah sifat yang sangat bijak dan sangat disukai olehnya. Berikhtisar adalah menyerahkan segala urusan kepadanya setelah berusaha dan berikhtiar. Berikhtisar adalah mempercayakan hasil dan akhir kepadanya setelah berdoa dan bertawakal. Berikhtisar adalah mengakui kelemahan dan keterbatasan diri dan mengagungkan kekuasaan dan kehendaknya. Berikhtisar adalah mengucapkan qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Berikhtisar adalah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ketika mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu melainkan Allah menghendakinya, Tuhan semesta alam. Dari kalimat ini kita dapat belajar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam yang memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak atas segala sesuatu, adalah yang menentukan segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, adalah yang memberikan hasil dan akhir kepada segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, adalah yang lebih mengetahui apa yang baik bagi hamba-hambanya meskipun mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itu kita harus berikhtisar kepadanya dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salah satu contoh orang yang berikhtisar kepadanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat beriman dan bertakwa kepadanya. Ia juga seorang ayah yang sangat sayang dan cinta kepada putranya Ismail. Namun ia mendapatkan perintah darinya untuk menyembelih putranya sebagai kurban. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim dan putranya. Namun mereka berdua menunjukkan ketaatan, kepatuhan, dan pengorbanan yang luar biasa kepadanya. Mereka berdua berikhtisar kepadanya dan bersedia melaksanakan perintahnya. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu.
Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dari kalimat ini kita dapat belajar bahwa Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Ibrahim dan putranya dengan perintah yang sangat berat, yaitu menyembelih putranya sebagai kurban. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan balasan yang sangat besar kepada mereka, yaitu menyelamatkan putranya dengan seekor sembelihan yang besar. Juga memberikan pujian dan penghargaan kepada mereka, yaitu menyebut mereka sebagai orang-orang yang berbuat baik, yang membenarkan mimpi, dan yang mendapat ujian yang nyata, memberikan keajaiban dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan putranya karena berikhtisarnya. Demikianlah cara-cara kita menerima dan berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bersabar, berusaha, dan berikhtisar. Dengan cara-cara ini kita dapat mengubah situasi terpuruk menjadi kisah terbaik dalam kehidupan kita. Kita dapat menghadapi cobaan dan ujian dengan jiwa yang tenang, hati yang tawakal, dan pikiran yang positif. Kita dapat mengharapkan pahala, ridha, dan rahmat darinya tanpa mengharapkan balasan dari makhluknya. Kita dapat menyerahkan segala urusan kepadanya tanpa mengdirimulkan diri sendiri atau makhluk lain. Kita dapat mempercayakan hasil dan akhir kepadanya tanpa membatasi atau menentukan hasilnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi takdirnya, memberi kita semua keberkahan, kebaikan, dan kebijaksanaan dalam mengambil sebab dan wasilahnya, memberi kita semua keberhasilan, kemenangan, dan kebahagiaan dalam mengharapkan hasil dan akhirnya, memberi kita semua iman, Islam, dan ihsan dalam beriman kepada qada dan qadarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.